di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ngantuk ya, habis ngapalin Al-Ahqaf halaman kedua 15 baris juz 26 ya, halaman kedua 15 baris. Udah 9 video yang ngapal. Nah, rencananya nanti selama bulan puasa insya Allah ngapal Quran aja ya, lumayan dapat sejuz 2 juz Pak ya, mulai juz 26. Sekarang kita buat ngilangin rasa ngantuk, kita reaksi ya. Istana frustasi, Jokowi menyerah. Wah, ini dari Rocky Gerung official. Yang nonton 60.000 viewers, banyak ya, 10 jam yang lalu ya kan. Kita klik, saya belum baca ini, belum lihat maksudnya. Yang komentar berapa ini? 599. Wah, yang like 3.000. Gak ada yang gini, gak ada. Banyak duitnya nih Rocky Gerung nih. Dapat dia kayaknya 100 juta sebulan ya. Bagi 2 sama ini, sama siapa? Sama Erzubuno Arif misalnya 50-50. Itu kalau 100, lumayan 50 juta. Ya untuk tim yang edit paling berapa? 10 juta kali, 2 kali. Lumayan, cuman ngomong aja dapat duit banyak. Kalau saya reaksi, yang nonton dikit, tapi manfaatnya buat saya banyak. Nambah ilmu satu ya, dari wawasan cara Rocky Gerung menganalisis. Yang kedua, terus ini kita belajar terus di usia senja sampai 62 sekarang umur saya kan. Itu yang ketiga, terus ini melatih otak itu terus berpikir ya, nambah ilmu terus karena berpikir ya. Jadi bisa tahu perkembangan terakhir. Kita mulai. Bismillah. Jam 5.50 ya subuh. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, karena menurut saya makin asik ini ya. Tahun-tahun politik, memasuki tahun politik makin asik, dan makin asik lagi kalau saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky untuk melihat dari perspektifnya Bung Rocky, sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi. Gitu ya Bung Rocky? Iya, ini kasakusuk makin lama terbuka. Dia senangnya pakai kata kasakusuk. Makin lama makin terbuka. Idenya yaitu semacam frustrasi istana karena melihat perkembangan Anies, dan karena itu frustrasi itu menguntungkan Prabowo. Jadi frustrasi istana menguntungkan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo yang paling siap untuk menampung frustrasi itu kan. Ya. Jadi ada yang unik sebetulnya dalam politik kita.
yang memungkinkan kita untuk menilai bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi akhirnya beliau menyerah. Dan bukan menyerah dengan cara yang elegan, tapi memang nggak ada cara lain selain mendukung Pak Prabowo kan. Cuma jadi keadaan makin sulit ya, posisi politik dari Pak Jokowi itu makin sulit. Pertama, dia sebagai, sudah dalam akademisnya sebagai lemdak bebek lumpuh ya, gripnya, cengkraman kekuasaannya sudah mulai berkurang dan mulai ditinggalkan oleh orang-orang partai-partai pendukungnya, karena semua juga sudah tahu nggak ada gunanya lagi kita berdekat-dekat dengan dengan Pak Jokowi sebagai presiden, karena kekuasaannya sebentar lagi sirna. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rocky, dan dia menyiapkan orang yang akan mengamankan ya kepentingan bisnisnya setelah dia lengser, keamanan dirinya, proyek-proyek yang sudah dikerjakan di zaman Pak Jokowi itu bagaimana menjadi aman ya. Rocky Gerung nggak ngomong gitu, kira-kira saya aja, saya tambah-tambahin. Terus makanya dia kemudian menyiapkan Prabowo dan Ganjar ya, untuk maju bertarung dengan Anies, karena Anies unstoppable. Anies itu sudah tidak bisa dihentikan lagi, sehingga karena dia terus beredar dan dapat sambutan di mana-mana, termasuk di Surabaya dan juga di mana itu Madura itu membuat istana itu frustasi, dan kemudian terpaksa Jokowi menyerah, nggak ada pilihan lain kecuali mengendorse Prabowo dan Ganjar, dan Prabowo dan Ganjar tentu akan dengan mudah ditekuk oleh Anies. Kalau tidak ya 2 putaran lah, tapi akhirnya juga mereka akan hancur berkeping-keping dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu Prabowo dan Ganjar. Ya udah, biar seru saya ngomong gitu, nggak apa-apa sih. itu dalilnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa yaitu seluruh kekuatan istana akan dikerahkan untuk menghadapi Anies. Yes. Dan kemudian ini kan akhirnya mengkonfirmasi ya bahwa jagoan dari istana itu, Ganjar Pranowo itu ya memang tidak seperti yang digambarkan oleh lembaga-lembaga survei. Kalau kalau memang seperti digambarkan lembaga survei kan pasti ngapain sekarang sibuk mulai mengendorse Pak Prabowo gitu. Tetapi menurut saya yang juga menarik itu adalah ini kan bagaimanapun juga kita lihat Pak Budi Gunawan yang sudah mulai memberikan sinyal juga bahwa lembaga survei itu cuman bullshit aja ya, karena dibiayai uangnya dari mana ya, tentu dia memberikan hasil-hasil survei yang sesuai dengan pesanan. Pesanannya siapa? Ya semua orang juga tahu siapa lembaga survei ya. Dulu waktu zamannya Anies itu dia nomor 3 selalu dalam Pilgub DKI ya, dalam survei selalu kalah oleh Ahok Jarot dan oleh siapa itu Sylvie Ahaye Sylvia. Tapi faktanya meskipun survei nomor 3 terus buci terus, dia memenangkan pertarungan dan menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Jadi survei itu ya bolehlah kita menghargai ilmu pengetahuan, tetapi di balik survei juga ada persengkongkolan jahat yang disembunyikan. Auranya Pak Jokowi itu sekarang udah berpindah ke Pak Prabowo. Kita bagaimanapun mesti lihat Pak Budi Gunawan bagian dari PDI. Budi Gunawan sebut sebagian aura Jokowi pindah ke Pak Prabowo. Budi Gunawan biasa ngomong gitu supaya nanti kalau Prabowo menang ya dia tetap ke bawah gitu loh. Ya nggak mungkin terus dia menjadi mengandalkan Pak Jokowi yang sudah hilang kekuasaannya kan. Budi Gunawan kan dulu gagal jadi Kapolri karena dijegal oleh KPK dan gagal di dalam propertes ya di DPR. Kemudian untuk mengobati hati yang terluka itu kemudian dia diangkat menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara, oleh Jokowi. Setelah dia gagal jadi Kapolri ya, kalau nggak salah begitu ya ceritanya. IP dalam hal ini Bu Megawati. Itu 2 hal. Mungkin Pak Budi Gunawan juga nyindir Pak Jokowi karena sebagai besar kerjaan BIN, terutama bidang pengamanan dan pertahanan, pindahin ke Departemen Pertahanan. Oh iya. BIN juga tinggal separuh, jadi mungkin
Pak Budi Gunawan juga mau ngeledek dikit lah itu. Tapi faktanya bahwa memang keadaan sekarang itu ditentukan oleh endorsement Jokowi pada Prabowo. Diminta apa nggak diminta sebetulnya tanpa di-endorse juga Prabowo sudah melesit elektabilitasnya tuh. Jadi sebetulnya Pak Jokowi akhirnya masuk dalam politik realis, menerima keadaan itu. Dan tentu dia akan paksa Ganjar untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo. Dan itu hanya mengingatkan ulang bahwa dulu Pak Prabowo beroposisi akhirnya masuk kabinet Jokowi juga. Sekarang juga hal yang sama berlangsung. Kendati Ganjar itu gagal diselundupkan melalui PDIP, tetapi Jokowi teranggap bahwa dia mesti orang keduanya Prabowo supaya ada jaminan dia kelanjutan kepemimpinan lah, atau upaya untuk memastikan bahwa Prabowo bisa ikut melindungi Pak Jokowi. Ya, kenapa Pak Jokowi terlalu cemas ya kalau memang dia nggak begitu salah dalam keputusan-keputusan politiknya, sehingga dia merasakan perlu mendapatkan proteksi politik setelah kekuasaannya berakhir, dan dia akan menumpangkan atau menitipkan perlindungan politik itu terhadap Prabowo dan Ganjar. Jadi SBY waktu terjadi suksesi atau 2 periode selesai, nggak repot amat tuh siapa yang akan jadi presiden berikutnya, dia serahkan aja ke mekanisme yang ada, karena dia merasa dia sudah berhasil di semua bidang ya. Di dalam fora internasional, profil internasional SBY itu bagus ya. Kepemimpinannya kata Rocky kan diakui oleh dunia. Ekonomi tumbuh baik sampai 7-8% dan tidak ada keterbelahan masyarakat ya. Sekarang semuanya terbelah, masyarakat terbelah, kohesi sosial berantakan, ekonomi berantakan, hanya tumbuh 5,3%. Gitu, dan dibangga-banggakan oleh Luhut dan yang lain bahwa itu lebih bagus dari negara-negara yang nggak tumbuh setinggi itu. Ya kalau cuma 5,3% itu sebenarnya nggak tumbuh karena hanya sektor konsumsi. Tidur aja tim ekonominya tetap pertumbuhan itu 5% kira-kira gitu menurut para ahli ya. Jadi tampaknya agak aneh ini psikologi politik dari Pak Jokowi. Dia merasa cemas setelah kekuasaannya sebentar lagi memasuki usia senja atau tenggelam di ufuk barat, dan dia mengendorse sana mengendorse sini khususnya Prabowo dan Ganjar supaya dia mungkin bisnis-bisnisnya aman dan bisnis-bisnis untuk anak-anaknya juga aman, dan dia tidak akan mendapatkan kesulitan politik setelah dia pulang kembali ke Solo sebagai warga biasa. Kalau ada semacam tuntutan politik setelah beliau lengser di 2004. Ya. Dan tapi jangan lupa ya, bagaimanapun juga kan Pak Budi Gunawan ini punya peran besar. Kalau Anda tadi ngomongin soal masuknya Pak Prabowo ke kabinet itu kan, kita ingat bagaimana pertemuan di stasiun MRT di Lebak Bulus gitu, dan berlanjut di Sate House Senayan, dan itulah awal bagaimana kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno. Ya. Jadi kalau kita lihat bagian itu, tentu Ibu Mega mengirim sinyal bahwa melalui kepala BIN, karena tetap kepala BIN ada ya kita sebut aja kepala BIN itu kan ya proksi PDIP lah gampangnya gitu tuh. Dan sinyal itu tentu datang dari ya pembicaraan sebelumnya dengan Pak Jokowi. Ibu Mega ketemu Pak Jokowi itu, kita cuma boleh menduga bahwa Megawati diyakinkan tidak akan ada pengambil alih PDIP melalui Ganjar, karena itu Ganjar disisipkan ke Prabowo. Tapi nanti belum kita dengar hitungan Bu Mega apa Bu Mega masih mau mencalonkan Puan sebagai janji Ibu Mega bahwa akan ada calon khusus dari PDIP. Kan itu juga harus dihitung dalam 1-2 hari ini. Apa yang akan jadi semacam faktor Megawati itu juga mungkin akan bikin kejutan-kejutan ya, kita tidak tahu karena belum mengajukan calonnya, yang hanya terbayang di benak masyarakat itu hanya Puan, tapi Puan kan elektabilitasnya merosot tajam ya, jadi tampaknya tidak ada jagoan. Mungkin ya tiba-tiba Megawati memunculkan calon presidennya bernama Mahfud MD mungkin Mahfud MD dan Puan misalnya, wah itu tambah seru dan tambah memperbesar kemungkinan Anies Baswedan untuk menang itu, karena PDIP kemudian mendapatkan profil seperti Mahfud itu, kemudian bisa terjadi ini ya, masyarakat itu bisa
bisa memiliki resistensi terhadap Mahfud untuk kelompok-kelompok tertentu yang sangat tidak suka Mahfud dengan kebijakan-kebijakan politiknya yang membubarkan FP, membubarkan HTI, misalnya begitu kan, dan juga lain-lain perkataan yang kontroversial itu di masa lalu itu tabungan yang negatif buat Mahfud MD, dan kalau dia dicalonkan oleh PDIP menurut hemat saya itu akan sangat menguntungkan Anies Baswedan ya. Karena PDIP kemudian pecah ya, milih Ganjar apa milih Puan kan itu. Asuransi bagi Ibu Mega bahwa kalau Puan pun dicalonkan itu tidak akan mengganggu konstelasi yang sudah dibuat antara Jokowi dan Prabowo. Kan agak lucu misalnya kalau PDIP nggak mencalonkan siapa-siapa, ya buat apa dapat elektabilitas tinggi kalau nggak ada calon kan? Tetap ya publik kan bertanya apakah Ibu Mega udah akan masuk dalam koalisi Prabowo, koalisi Gerindra dengan Prabowo, koalisi Gerindra dengan PDIP, di mana Prabowo dan Ganjar udah sepakati. Itu juga masih ada soal di situ tuh. Jadi saya melihat bahwa Ibu Mega mungkin belum bisa kasih rumusan hari ini, tetapi opini publik sudah diarahkan oleh istana bahwa penjamin kehidupan politik Jokowi setelah lengser adalah Prabowo dan Ganjar. Ya, ya. Kan kita jadi teringat ketika kemarin Pak Jokowi akhirnya mengakui bahwa dia memang membisiki Ibu Mega soal siapa yang menjadi capres, siapa yang bakal jadi capres, dan kemudian juga menyodorkan angka-angka. Angka-angka itu masih kan lembaga survei lah ya. Dan kita tahu ada sebelumnya ada pertemuan antara Puan dengan Pak Jokowi, dan waktu itu ini kalau dipikir-pikir ngapain sih orang-orang lagi puasa-puasa ngomongin orang. Lo harus diomongin karena dia itu punya otoritas pemimpin, itu tanda tangannya. Kalau Prabowo warga biasa, Ganjar warga biasa sih nggak apa-apa, atau Jokowi warga biasa. Tapi kalau menurut dia punya tanda tangan, punya kekuasaan, set tanda tangan, bisa ratusan juta orang bahagia atau terkapar di pinggir sejarah karena kebijakan-kebijakan politik yang keliru. Kalau dia itu tanda tangan memang keliru. Ya, jadi memang harus diomongin sejak sekarang supaya ini pemimpin-pemimpin kita masa depan ini benar-benar nggak bikin susah gitu. Seperti sekarang kan susah nih, beli beras literan dan lain-lain, gitu. Harga-harga naik, kita semua diperas, dipacekin, warga dipacekin, sekolah susah, kerjaan susah, kan gitu. Untuk anak-anak milenial di kampung ini, kerjaan susah, tenaga kontrak, gitu ya. Terus memang nggak ada keputusan politik yang membuat pekerja itu tenang, nggak tiba-tiba sudah 4 tahun, sudah 10 tahun di PHK begitu aja. Emang nggak ada undang-undang yang bisa menjamin mereka itu mencari penghasilan di negerinya sendiri dengan rasa aman, dengan ada kepastian-kepastian gitu kan. Dan itu semua kan keputusan politik ya, political decision ya dari pemimpin. Kalau pemimpin yang ngaco, yang susah tuh bukan pemimpin itu, dia nggak susah dia karena masih banyak duitnya, banyak relasi-relasinya. Kalau pemimpin ngaco itu yang susah saya. Marah nih saya pagi-pagi. Iya, Anda susah juga karena nggak bisa berbuat apa-apa. Rakyat itu tinggal nerima keputusan pemimpinnya. Paling demo, habis demo ya begitu, tetap aja susah ya. Masa puasa-puasa mau demo ya kan? Nanti kita lihat puasa-puasa ini, bulan puasa banyak nggak keputusan-keputusan politik yang aneh-aneh sehingga kita itu dipaksa untuk bereaksi dengan sangat lemah karena lagi puasa gitu kan, nggak boleh marah-marah ya. Jadi kemungkinan bikin keputusan politik yang menguntungkan penguasa dan menguntungkan oligarki itu enaknya di bulan puasa, di saat nggak ada perlawanan dari massa ya kan, yang turun ke jalan. Kan nggak mungkin juga mereka habis puasa terus setelah demo teriak-teriak terus makan nasi bungkus ya di siang hari kan. Ada persoalan soal elektabilitas juga yang dari Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi akan support Puan, tapi diberi waktu apakah elektabilitas naik atau tidak. Tapi yang kita tahu kan sampai sekarang ngomong Mbak Puan juga belum naik juga elektabilitasnya gitu. Jadi saya kira mungkin sampai pada saat itu kompromi. Kalau Ganjar bukan nomor 1 kan nggak terlalu membahayakan lah, katakanlah seperti itu. Prabowo juga dengan senang hati merasa nggak perlu kerja keras lah. Ya, tetap Ganjar begitu diyakinkan oleh Jokowi, itu artinya separuh kesepakatan Ibu Mega kan jadinya. Kecuali Ibu Mega mengeluarkan statement bantahan, ini kan belum keluar statement bantahan. Ya. Jadi buat sebentar aja bahwa ada penyelesaian
Pancasilais lah. Apa itu maksudnya tuh? Dia kan selalu dianggap ini bijak gitu, tapi buat demokrasi tentu tidak baik. Nanti toh pada akhirnya nggak akan ada lagi oposisi itu. Yang beroposisi ya mungkin Nasdem sama PKS dengan Demokrat kembali beroposisi itu, karena tetap ingin Anies dimajukan tuh. Tetapi kemungkinan besar juga dalam hari-hari ini tuh Anies akan dipanggil ke KPK, lalu masuk dalam proses hukum, lalu diperlambatlah langkah Anies untuk ikut dalam kompetisi politik. Kira-kira begitu, gelagatnya begitu. Ya. Saya kira memang betul. Kalau toh masuk di KPK itu bukan berarti kemudian nantinya Anies akan terjadi tersangka atau terpidana gitu. Tersangka mungkin untuk sementara digunakan untuk menghambat Anies sampai pendaftaran Pilpres gitu ya, Bung Rocky. Kan setelah itu sekarang dengan undang-undang yang baru KPK itu kan ada mekanisme surat SP3 gitu ya, penghentian penyelidikan gitu. Coba kita bayangkan semacam ya permainan politik di mana Anies akhirnya dihambat karena bolak-balik dipanggil KPK, kira-kira begitu tuh. Lalu relawan Anies mau ngapain? Kan pertanyaannya begitu kan. Yang itu yang kita tunggu sebetulnya, karena Anies sudah keburu masuk di dalam putaran elit capres. Jadi sebetulnya kepemimpinan Anies diperlukan kembali untuk memberi keyakinan bahwa apa yang sedang dialami atau akan dialami 1-2 hari ini itu tidak boleh melemahkan relawannya tuh. Nah, di situ kita uji ini relawan beneran atau relawan yang sebetulnya fans clubnya doang tuh. Saya kira itu tuh. Dan saya kira bagi Pak Prabowo bertanding melawan Anies nggak ada problem bagi dia tuh. Jadi Anies harusnya diajukan aja supaya Pak Prabowo betul-betul bisa maksimalkan juga taktik dan strateginya untuk memenangkan pemilu 2024 nanti tuh. Jadi kalau Pak Prabowo nggak ada lawan juga, ya bagaimana caranya kita memastikan bahwa ada upaya khusus istana memang untuk mencegah Anies. Tapi bagi dual demokrasi diperlukan Anies untuk melawan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo memerlukan Anies sebagai counterpart dia di dalam upaya untuk memperlihatkan. Ya nggak mungkin Anies akan ditersangkakan, itu akan disorot oleh dunia internasional dan akan memperburuk citra Indonesia karena Anies kemudian diikat kakinya di KPK karena persoalan Formula E dan persoalan yang lain misalnya. Jadi tampaknya itu hanya semacam psycho war ya, perang urat saraf aja dari istana terhadap kubu relawan atau kubu Anies ya, sehingga mereka itu betul-betul berpikir ulang. Padahal sebenarnya nggak mungkin juga Anies itu dilenyapkan dalam pertarungan Pilpres dalam sejarah politik Indonesia modern besok itu. Pada dunia internasional terutama bahwa nggak ada jigal-menjigal dalam soal demokrasi Indonesia. Kalau nggak, Indonesia akan dicatat sebagai curang di dalam pemilu karena ada potensi yang sudah di-endorse oleh presiden yaitu Prabowo, dan ada potensi untuk dibatalkan keikutsertaannya yaitu Anies. Tapi itu tergantung pada status Anies nanti kalau dia diperiksa KPK sebagai apa, sebagai saksi atau sebagai tersangka pada akhirnya, itu kita belum tahu. Dan yang hanya bisa kita hitung persiapan koalisi perubahan itu Nasdem, PKS dan Demokrat pasti diarahkan untuk kasus yang sedang diancamkan pada Anies. Iya. Tapi kan sebenarnya kasus yang diancamkan kepada Anies apa? Formula E. Kelihatannya kan sudah selesai Formula E, dengan Formula E itu akan diteruskan. Itu kan diteruskan oleh pemerintah. Itu indikasi bahwa Formula E itu dianggap semacam selesai ya. Apakah masih diungkit-ungkit ya? Memang politik begitu ya. Mencoba mencari cara untuk memotong ya, lawan-lawan politik istana yaitu Anies Baswedan. Kalau kita lihat gonjang-ganjing di KPK dalam beberapa bulan belakangan ini, banyak ada direktur penuntutan mundur, Satgas Penyidikan mundur, kemudian ada deputi penindakan dan juga direktur penyidikan yang dikembalikan ke Mabes Polri. Itu kan kelihatan sekali bahwa Pak Firly itu bersih-bersih menyingkirkan orang-orang yang selama ini jadi ganjelan gitu untuk mentersangkakan Anies, atau setidaknya menaikkan tingkat penyelidikan ke penyidikan dalam soal Formula E ini, Bung Rocky. Jadi sekarang mungkin kondisinya sudah mulai kondusif gitu situasi di KPK. Ya, itu pentingnya kita lihat algoritma KPK mulai dengan penyingkiran, pembersihan. Itu artinya pertanda bahwa memang Anies akan diproses. Gampang kita lihat dalam 1-2 bulan ini kan. Tetapi masalahnya kemudian kalau Anies diproses, Ganjar itu orang akan tutup diproses.
Jadi karena Ganjar tetap bahkan Ya, Ganjar itu juga disandera oleh kasusnya iktp, dia menerima berapa ratus ribu dolar gitu menurut Setia Novanto di pengadilan, tapi ternyata Ganjar yang tidak mau menerima dana dari iktp itu karena terlalu kecil, dia kemudian marah-marah, akhirnya minta lebih sebagaimana yang lain. Itu yang diungkapkan oleh Setia Novanto di sidang pengadilan. Tapi Ganjar yang terkasus yang diduga terkait kasus dengan iktp, di mana Setia Novanto sebagai salah satu tokoh yang utama dan sekarang ada di Sukamiskin, tapi Ganjar itu tidak diproses, ya toh? Nah, kalau nanti Anies diproses di KPK, orang akan menuntut kenapa Ganjar tidak diproses di KPK, padahal kesannya, bukan kesannya, pada faktanya ada fakta pengadilan yang diungkapkan oleh Setia Novanto, ya, bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus KTP elektronik, dan berarti Ganjar juga kemungkinan besar akan diseret-seret ketika Anies itu diseret ke pengadilan, ya, ke pengadilan, ke KPK, ya. Itu menurut analisis Rocky Gerung, bukan saya. berkas iktp-nya ada di KPK tuh. Jadi nanti kita akan lihat dua kasus bersamaan antara Formula E dan ektp di situ kan. Jadi soal-soal semacam ini juga bisa menimbulkan keguncangan politik. Nah nanti calon-calon ditahan KPK semua tuh, lalu ada semacam social unrest, dan atas dasar itu terjadi sedikit kerusuhan, lalu diambillah jalan keluar, diperkukan lagi keadaan itu supaya menunda pemilu. Jadi tetap semua ide itu mesti kita bayangkan secara buruk kan. Jadi kalau Pak Prabowo Ganjarnya lagi diperiksa, Prabowo siapa calon presidennya tuh. Jadi ini jebakan-jebakan Batman semacam ini yang dipasang oleh istana di mana-mana. Enggak, karena setidaknya begini, meskipun tidak berkaitan dengan langsung. Terlalu jauh ya analisis Rocky Gerung, tapi dia mencoba membayangkan, mengimajinasikan yang terburuk ketika KPK mempertersangkakan Anies, katanya tadi, itu Ganjar juga menjadi tersangka, dan yang muncul adalah kehebohan politik, gempa politik, terjadi unrest, ya, ketidakstabilan di dalam masyarakat atau kerusuhan dan lain-lain, sehingga kemudian istana turun tangan mengeluarkan perpu untuk keadaan yang darurat atau yang keadaan genting dan memaksa itu, misalnya begitu. Dan itu berarti ujungnya adalah penundaan pemilu. Itu ide jahat yang terus dicoba dibuatkan kakinya, ya, dengan cara mengolah, ya, perpolitikan di Indonesia sekarang itu untuk kepentingan penundaan pemilu, dan itu berarti perpanjangan kekuasaan. Intinya kan ke situ, perpanjangan kekuasaan 3 periode atau penundaan pemilu yang berarti memperpanjang kekuasaan untuk melindungi kepentingan politik dan jaringan mereka. Mereka siapa? Ya pikir aja sendiri. Langsung peristiwa yang terjadi kemarin, ya, itu sebenarnya memberikan gambaran bagaimana peta-peta kekuatan politik kita, yakni persoalan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang Ciptaker itu. Dan dari situ kelihatannya yang memang menolak cuma dua partai itu, Demokrat menginterupsi dan mereka menolak, PKS benar walkout. Sementara Nasdem ternyata masih ada dalam barisan itu, gitu kan. Sebenarnya dari situ aja menimbulkan kita bisa menangkap pesan, oh Nasdem tetap memberikan pesan pada Pak Jokowi, gua masih tetap bersama dulu, gitu. Itu poin kita mau tagih dari awal tuh, Nasdem mau ngapain sih? Kalau dia udah calonin Anies, maka dia konsisten aja untuk perubahan dan kebaikan itu. Jadi tolak aja juga undang-undang omnibus law itu kan, sebagai konsekuensi dari mengusung Anies itu. Jadi yang konsisten. Ya, tapi ya kalau dia menolak dalam pengesahan itu sebagaimana Demokrat dan PKS, kan masuk penjara lah Johnny G. Plate dan beberapa tokoh dari Nasdem, ya, sebagai balas dendam dari istana karena Nasdem mendukung atau bersekutu dengan dengan Demokrat dan PKS. Ya. Tentu Nasdem berpikir, ya, dia Surya Paloh kan orang yang sangat pragmatis sebagai bisnismen, ya, takut juga, ya, dia itu dipersulit bisnisnya dan orang-orang yang ada di kabinet itu masuk penjara gara-gara dia tidak mendukung pemerintahan atau ngeblok pada koalisi perubahan, yaitu bersama Demokrat dan PKS, kan itu. Dan tinggal PKS dan Demokrat, artinya Nasdem udah masuk angin. Padahal Nasdem justru yang
harusnya di depan. Itu juga menunjukkan bahwa oke, sangat mungkin Nasdem hanya melepas Anies untuk diperiksa KPK. Itu konsekuensi terakhir. Karena siksa itu kan nggak ada gunanya tuh. Ya. Toh apapun Nasdem, kalaupun Nasdem menolak, ya udah itu satu hal yang sudah dihitung istana. Tapi justru karena Nasdem menerima Omnibus Law, lalu kalkulasinya mengatakan Nasdem kalau begitu tidak ingin ada di dalam barisan perubahan seperti PKS yang menolak tapi langsung walk out, atau minimal Demokrat yang berupaya untuk memprotes dan tidak menyetujui keputusan DPR menjadikan Omnibus Law itu perpunya menjadi undang-undang. Tapi itu lagi, semua hal ini kan memperlihatkan bahwa nggak ada yang bersih ya, di antara mereka ini. Dan sprindik itu mungkin udah di ujung dompetnya Pak Jokowi untuk diberitahukan pada KPK ini ada masalah nih. Jadi KPK itu sekarang bagian dari eksekutif ya. Setelah Pak Jokowi menandatangan undang-undang pelemahan KPK yang menurut para pengamat, undang-undang revisi undang-undang KPK itu di zaman Pak Jokowi justru dilemahkan setelah ditandatangani, dan rupanya akan dipakai untuk menekan lawan-lawan politiknya sekarang. KPK tidak lagi independen seperti zaman sebelumnya, ya, zaman Pak Jokowi, zaman dipimpin oleh siapa itu, Abraham Samad, dipimpin oleh Novel Baswedan masih ada di situ misalnya. Sekarang KPK adalah bagian dari kekuasaan, dan itu bisa dimainkan oleh Pak Jokowi dengan ini loh, mulai diurus nih surat perintah penyelidikan untuk si anu gitu. Dia tinggal perintahkan Firly Bahuri. Firly Bahuri juga kan sebenarnya nggak dipilih, nggak terpilih jadi pimpinan KPK setelah dia melakukan pelanggaran etik yang berat ketika mau disidang dalam sidang etik, karena dia bertemu dengan dengan orang yang terkena kasus di KPK. Dia melakukan pertemuan dan itulah pelanggaran berat dan akan disidang menurut Abdullah Hehamahua, penasihat KPK waktu itu. Tapi keburu ditarik oleh Mabes Polri sehingga dia selamatlah dari pemecatan, kira-kira begitu. Tapi kemudian dengan cerdik Mabes Polri mengembalikan Firly Bahuri ketika pimpinan KPK itu sudah melemah itu, sehingga sekarang Firly Bahuri akhirnya orang yang sudah cacat secara etik di KPK di zaman Abdullah Hehamahua sekarang justru menjadi ketua KPK, dan tentu saja dia tidak bisa menjadi independen karena dia diselamatkan oleh KPK, oleh Presiden, oleh Istana, sehingga sekarang KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri adalah bagian dari eksekutif, bagian dari Istana yang bisa dimainkan oleh Istana untuk melumpuhkan lawan-lawan politik yang termasuk Anies Baswedan. Dan tidak mungkin dia akan memperkarakan Ginanjar karena Ginanjar adalah bagian dari Istana. Diperiksa dulu tuh beberapa kasus yang sudah diucapkan tentang Nasdem, terutama tentang menteri-menteri yang ada di situ. Jadi itu soal-soalnya. Ya, saya kira seperti Kominfo itu sekarang yang diperiksa di Kejaksaan Agung dan sebagainya sampai 2 kali dan sebagainya. Itu bagian dari politik sandra yang selama ini terjadi gitu ya. Memang itu yang sedang kita tonton sekarang ini. Jadi Nasdem sudah disandra sebetulnya. Dengan kata lain, kegiatan Anies mondar-mandir ke kerumunan massa itu mungkin terlihat sebagai ya lampu nyala lilin yang sebentar lagi akan mati itu. Dan itu yang kita tanya, apakah kalau Anies terhalang, relawannya mau ambil alih nggak? Semacam politik untuk menekan supaya tidak ini itu. Tetapi ujungnya kan kita bertanya, lalu yang jadi kingmaker-nya Anies siapa? Kan kalau Nasdem jadi kingmaker, dia tersangka ya pasti batal, lalu diambil alih oleh siapa? Oleh Pak SBY misalnya. Itu berarti komposisi untuk menentukan calon wakil presidennya Anies akan ditentukan oleh Pak Jokowi, oleh Pak SBY. Maka ya ditaruh di situ. Padahal mungkin itu juga nggak tepat tuh, karena mesti hitung kepentingan PKS. Jadi akan diperumit pencalonan Anies ini oleh segala macam faktor. Ya. Ini jadi
hari ini maksud saya tentu ini kita melihat apakah terjadi realignment antara dengan Pak Jokowi kan gitu, atau kemudian ini hanya sekedar pakai istilah yang ngerti ya, saya tukang donat nggak ngerti apalagi kawan-kawan saya itu realignment itu apa, realignment apa sih? Hersu Beno Arif, jurnalis senior kan yang nonton Rocky Gerung official kan bukan orang-orang pinter semua seperti saya kan, ya kecerdasannya terbatas ya, pakai istilah-istilah yang gampang saya tangkap itu, paling nggak anak-anak SMP, SMA itu bisa nangkep itu loh, istilah-istilah, jangan istilah-istilah yang ngelit gitu, saya orang paham ya. Ya Pak Mas Hersu Beno, awas ya kalau masih pakai kata-kata sulit lagi, saya matiin nih. Saya nggak mau nonton Rocky Gerung official. Buat apa nggak nangkep kata-kata sulit itu kan? Buat apa? Cuman gagah-gagahan. Ya bumbu-bumbu saja pernyataan dari kepala BIN yang sudah auranya Pak Jokowi itu sebagai sudah pindah ke Pak Prabowo dan sebagai ini menurut saya masih terlampau dini juga sebenarnya menyimpulkan, tapi kita hanya melihat tanda-tanda itu gitu ya. Ya saya kira yang mesti kita pastikan memang ada aliansi baru antara Jokowi dan Prabowo. Tapi itu tidak berarti bahwa Megawati akan masuk dalam aliansi itu. Dan sementara kita mesti pegang itu. Ya. Dan selama Ibu Mega masih berpikir tajam tentang Soekarnoisme, dia mungkin sekali akan menganggap oke, silahkan aja, tapi Ganjar itu bukan kader kita ya, karena masuk di dalam relasi dengan Prabowo. Dengan konsekuensi tentu Gerindra tidak ingin berkoalisi dengan PDIP nggak ingin berkoalisi dengan Gerindra tuh. Jadi ada konsekuensinya memang. Kalau kita lihat watak Ibu Mega, dia bisa jalan sendiri juga. Yeah. Itu berbahaya kalau Ibu Mega jalan sendiri, artinya Ganjar nggak akan dapat limpahan suara PDIP. Karena Ibu Mega akan kunci semuanya. Itu berbahaya bagi Prabowo tuh. Prabowo yang membayangkan dapat limpahan dari PDIP melalui Ganjar itu juga gagal untuk kalkulasi itu. Jadi semua hal masih sangat sumir lah. Karena Ibu Mega belum bicara. Jadi sekarang Opo sumir apa semir? Laki-laki kata-kata sulit. Sumir, coba saya tanya yang nonton, sumir ngerti nggak? Kasih komentar di bawah ya. Coba sumir, saya nggak tahu sumir apaan sumir. Ini sama aja nih, Hersu Beno Arif sama Rocky Gerung itu kata-kata sulit dilontarkan bolak-balik. Tadi apa realmen apa itu? Yang satu sumir, nggak paham saya. Kerjaan saya kalau pernipan saya paham, segitiga biru saya paham, mises mentega saya paham untuk bikin donat itu. Kalau sumir apa semir? politik Jokowi itu ditawan oleh Ibu Mega akhirnya. Tadi sebaliknya, ya. Jadi ini menarik dong, saling menawan gitu ya. Ini menawannya itu bukan menawan dalam pengertian atraktif ya, menawan menahan. Jadi kita coba lihat sebetulnya dari awal bahwa kepastian pemilu ini ya mungkin masih kita ragukan tuh. Kalau terjadi berbagai kasak-kusuk belakangan ini nanti itu hanya ada untuk penundaan. Jadi tetap kita curiga bahwa seluruh desain yang sedang diajukan oleh istana itu bisa berujung pada justru penundaan pemilu. Nah itu akan merugikan PDIP maupun merugikan Prabowo. Dan merugikan kita semua, saya kira ya. Merugikan pasti. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Jadi dia masih punya tesis ya. Tesis di kepalanya Rocky Gerung bahwa semua desain, semua manuver-manuver politik yang sedang dimainkan istana, baik melalui KPK maupun melalui perangkat-perangkat politik yang ada, melalui turunnya statementnya siapa itu, BIN, Budi Gunawan dan lain-lain, itu boleh jadi kemungkinan itu berujung pada satu skenario awal, yaitu penundaan pemilu. Kalau penundaan pemilu terjadi, maka kita semua yang rugi, kata Hersu Beno Arif, dan diiyakan oleh siapa? Oleh Rocky Gerung. Tapi kalau penundaan pemilu yang disalahkan tentu adalah KPU dan Bawaslu yang sudah mendapatkan anggaran 60% dan dianggap mereka tidak bekerja secara profesional, dan tentu orang-orang KPU itu dan Bawaslu bisa tidak akan mau penundaan pemilu itu berlangsung ya. Dia tentu akan melawan, tapi melawan bagaimana caranya? Dia kan tunduk
pada perintah atasannya ya. Meskipun katakan dia independen, tapi dananya kan dana dari pemerintah. Tinggal ditelepon aja ketua-ketua KPU itu, apalagi isinya bukan orang-orang partai, orang-orang ormas yang gampang ditakut-takuti kan. Orang ormas ya. Di KPU itu kan isinya tokoh-tokoh ormas dari ormas tertentu yang sehingga sejak awal memang didesain untuk bisa dikooptasi atau dijinakkan oleh istana. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semester Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.